Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan Umi Ak. Azan panggilan Allah kayak gitu. Dari situlah yang namanya sholat di awal waktu. Jadi mengawalin sholatnya sebelum dipanggil Allah, tapi bukan melakukan sholat tapi menunggu. Jadi tujuannya apa? Ketika sebelum kita minta nih sama Allah tentang hajat-hajat kita kayak gitu, Allah tuh udah lari duluan, istilahnya Allah udah ngabulin duluan kayak gitu, karena kita sebelum dipanggil udah datang duluan kayak gitu. Bagaimana dengan sholat yang tepat waktu? Ketika di Allahu Akbar kita langsung buru-buru ngambil wudhu terus kita datang kayak gitu, itu juga sama kayak gitu. Allah juga mengabulkan juga dengan tepat waktu, tapi selisihnya beda kayak gitu. Mungkin misalnya kayak kita sholatnya pas waktu dipanggil, mungkin kita dalam waktu kita dipanggil masih kita dalam proses beranjak, masih ngambil wudhu, masih ngambil baju, baru kita ke sajadah kayak gitu kan. Jadi itu prosesnya mungkin nih, misal mau dikabulkan, misal harusnya kan sore tapi ternyata dikabulkannya sampai duhur dulu kayak gitu. Tapi kalau yang awal waktu tanpa dia istilahnya tangannya menadah sama Allah kayak gitu, hanya istilahnya mungkin hatinya menggerutu atau hatinya berkeluh atau udah ada hatinya berkeinginan sesuatu, langsung Allah ijabah kayak gitu. Itu bedanya sholat awal waktu sama tepat waktu. Jadi antara selisih waktu kayak gitu, tapi sama-sama cepat dikabul kayak gitu. Cuman bedanya lebih super cepat kayak gitu kalau awal waktu. Yang versi ketiga adalah telat waktu. Mungkin nanti jam 1, nanti jam 2, ujung-ujungnya bablas. Lebih parah lagi. Kalau yang ini
Mungkin ketika kita beriado atau mungkin kita lagi ada permohonan, mungkin bisa jadi nunggunya sebulan, 2 bulan, 3 bulan kayak gitu. Atau yang nggak sholat beda lagi, mungkin nunggunya sampai bertahun-tahun kayak gitu. Itu perbedaannya kayak gitu. Jadi bedanya sholat 5 waktu, awal waktu, telat waktu, nggak sholat, itu beda cara mengabulkannya Allah kayak gitu. Dan juga Allah memberikan cara-cara rezeki yang berbeda kayak gitu. Ketika yang sholatnya di awal waktu kayak gitu, Allah begitu mudah memberi rezeki tanpa dia minta, hatinya berkeluh langsung Allah ijabah kayak gitu. Tapi kalau yang tepat waktu kayak gitu, menunggu selisih waktu dulu kayak gitu. Tapi kalau yang telat waktu mungkin nunggu bulanan sampai tahunan kayak gitu. Tapi kalau yang nggak sholat mungkin bertahun-tahun, mungkin sampai ubanan baru Allah kabulin tuh doanya kayak gitu. Jadi itu perbedaannya kayak gitu. Penting kita menjaga sholat 5 waktu ini kayak gitu. Dan jangan sampai kita meninggalkannya kayak gitu, karena kan kita wajib. Dan yang paling penting ketika kita sholatnya dikombinasikan lagi, bahasa kerennya kombinasi, ditambahin lagi dengan qobliyah ba'diyahnya nih, kata Ustaz Yusuf Mansur nih, saya pinjam bahasanya nih, terbang nih, bersayap nih sholatnya kayak gitu istilahnya. Ketika punya doa ditambah dengan qobliyah ba'diyahnya nih, nah terbang tuh ke atas katanya kayak gitu. Mohon maaf Ustaz Yusuf Mansur, pinjam bahasanya. Terbang bahasanya Ustaz Yusuf Mansur. Apalagi juga ditambah dengan sholat-sholat sunnah seperti sholat sunat duha, sholat tahajud, itu tuh bagus banget kayak gitu. Intinya kita setiap orang yang melaksanakan sholat awal waktu atau tepat waktu ini pasti bisa merasakan kedamaiannya, kelancaran rezekinya, kemudahan dalam segala urusan, keluh kesah hatinya langsung Allah tenangkan dengan mewujudkan apa yang menjadi keluhannya kayak gitu. Intinya kalau tingkat kecil beratnya hajat tergantung dari kita perbaikin sholatnya dan amalan-amalan apa untuk menambah agar cepat terkabulnya sebuah doa kayak gitu. Tentunya kalau misal nih tingkatan mainnya M dan T ya, miliar dan triliun, ya kita jangan sampai cuman sholat 5 waktu aja, meskipun awal waktu memang itu kunci utamanya, tapi kita tambah dengan duha dan tahajudnya juga, dengan perbanyak istighfar dan sholawat, itu penting kayak gitu untuk mengantar sholat yang istimewa ini dengan dibarengin beberapa amalan-amalan yang lain, dengan mungkin ditambah dengan ngajinya, ditambah dengan waqiahnya. Ini penting bagi yang punya hajat gede, tata cara untuk tercepat terkabulnya, yaitu sholat awal waktu, hidupkan qobliyah ba'diyahnya, dan duhanya jangan pelit, bisa langsung 12 lebih bagus, yang penting istiqomah juga. Terus tahajudnya juga jangan pelit, paling minim 8 kayak gitu, ditambah witir 3, dan amalan istighfar dan sholawat paling minim 1000 itu, dan juga ditambah dengan ngajinya kayak gitu. Kalau mungkin nggak sempat 1 hari 1 juz, bisa dilakukan dengan pagi sore yasin sama waqiah kayak gitu. Jadi pagi 2 surah, sore 2 surah kayak gitu. Jangan sampai bolong tuh, namanya yasin sama waqiah.
apalagi mungkin teruntuk nih yang para ibu-ibu atau ya lah istilahnya wanita kayak gitu, jangan lepas dengan 2 surah ini kayak gitu. Mungkin sharing tentang keistimewaan sholat 5 waktu untuk mengantarkan hajat-hajat terkabul ini sampai di sini dulu. Dan jangan lupa, mungkin ada saran atau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Yang mengamalkan, semoga Allah mengabulkan doanya, menghantarkan hajatnya lebih cepat terkabul. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.